Inilah 288 pinjaman online yang wajib digalbay, wajib dibobol, dan gak usah dibayar. Dan cara mengajukannya supaya ACC juga dan aman, saya akan tunjukkan di video ini. Simak video ini sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas nih, ada 288 pinjaman online yang memang wajib digalbay, wajib juga kita pinjam dan dibobol intinya. Dan di sini cara mengajukannya juga ada trik-triknya supaya memang aman saat digalbay, teman-teman. Apa saja aplikasinya? Simak ini. Namun sebelum itu, yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Karena saya di sini akan selalu membersamai kalian, memberikan edukasi tentang pinjaman online, terutama aplikasi pinjaman online yang memang kadang ya wajib digalbay juga, ada yang memang harus dibayar. Jadi informasi tentunya juga seputar jasa penagihan, bagaimana cara menghadapi debt collector, dan juga bagaimana menghadapi pinjaman online ini, apakah memang harus digalbaykan atau tidak, teman-teman, seperti itu ya. Nah, di sini saya akan memberikan informasinya. Termasuk aplikasi-aplikasi yang akan saya bahas di sini ada 288 yang memang wajib digalbay dan juga wajib dibobol juga. Karena apa? Karena ini adalah aplikasi-aplikasi ilegal yang memang masuk ke Indonesia kita ini adalah untuk merusak perekonomian kita di Indonesia, dan juga pemerintah pun SWI OJK juga sedang memberantas mereka. Jadi kita juga sebagai nasabah bisa melakukan, ibaratnya membantu pemerintah membobol aplikasi-aplikasi ilegal supaya memang bisa tidak menipu orang-orang yang tidak tahu. Jadi di sini saya juga akan tunjukkan bagaimana cara mengajukan di aplikasi ilegal tanpa risiko sama sekali. Dan apa saja sih aplikasi-aplikasinya, nanti saya akan coba paparkan untuk aplikasi-aplikasinya. Namun yang pertama kita cari tahu dulu, saya akan informasikan dulu yang namanya pinjol ilegal itu resikonya cuma sebar data. Karena memang pinjol ilegal tidak ada yang namanya DC lapangan, karena pastinya kan kalau ada DC lapangan pasti langsung ditangkap juga oleh pemerintahan ataupun kepolisian seperti itu. Jadi tidak ada DC lapangan. Kunci mereka adalah sebar data aja. Jadi kita cuma mengamankan untuk sebar data aja, itu sudah cukup. Kemana? Nih, sebar data pinjaman online ilegal adalah ke kontak-kontak yang ada di handphone. Karena waktu pengajuan mereka itu memerlukan izin akses kontak, lokasi, kamera, mikrofon, dan juga ibaratnya kadang ke galeri juga ataupun file manager seperti itu untuk pinjol ilegal. Nah, di sini cara main ataupun kalau kita ingin mengajukan di pinjol ilegal, kalian tinggal ubah kontak kalian menggunakan kontak fake. Jadi pastikan juga kalau memang kalian, ibaratnya kalian punya handphone dua, nah gunakanlah handphone cadangan. Ibaratnya jangan sampai handphone yang utama yang memang banyak data-data pribadi. Gunakanlah handphone cadangan dengan isinya kontak fake, foto-foto fake semua. Nah, setelah itu kalian bisa ngajukan di yang namanya pinjol ilegal. Kalau data pribadi KTP itu tidak jadi masalah, karena KTP itu jarang sekali disalahgunakan orang ya, teman-teman, karena itu ada undang-undang PDP. Karena banyak sekali juga nasabah yang gagal bayar di pinjaman online legal, ilegal. KTP itu tidak pernah ada masalah sama sekali ya. Termasuk saya juga gagal di beberapa aplikasi tidak ada masalah dengan yang namanya KTP, teman-teman ya. Nah, jadi kalian menggunakan tetap KTP itu KTP asli, cuman kita menghindar aja dari yang namanya sebar data itu sendiri, yaitu sebar datanya ke semua kontak yang ada di handphone. Kita amankan kontak itu menggunakan kontak-kontak fake. Galeri juga, misalkan foto-foto bisa menggunakan foto fake juga. Pastikan juga tidak ada sosial media, teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi itulah cara mengajukan supaya memang aman nantinya jika kita memang tidak membayar pinjaman online ilegal ini. Nah, kita lanjut sekarang menuju daftar-daftar aplikasinya, karena di sini ada di websitenya. Saya juga lihat di website langsung OJK ada memaparkan memang ada 288 pinjaman online ilegal terbaru, teman-teman ya. Saya akan langsung tampilkan di samping untuk daftar-daftarnya. Simak aja nih. Nah, ini dia teman-teman, lihat daftarnya, cek daftar 288 pinjol ilegal ya di CNBC Indonesia. Ini baru diupdate Jumat kemarin ya, teman-teman. Kita langsung aja ke daftar-daftarnya karena di sini banyak sekali. Kalian langsung aja cari di website ataupun di Chrome, Google, silakan aja. Karena kalau saya sebutkan satu persatu sampai 288 itu sangat banyak, teman-teman. Salah satunya adalah Rupiah Cash, Dana Rupiah, Dompet Cepat, Pinjaman Global, KTA Pintar, Uang Sesami, Uang Mesin, Aman Pinjam, KTA Muda,
pinjaman Star Kredit, dompet Mangga, Rupiah Plus beruang, KSP isi uang, uang teman, dompet Mangga, Danamu, dompet Super, pinjaman hoki, kredit Danaku, dompet beruntung, Dewa Penolong, Dana Fortuna, duit pintar, uang plus, Go Rupiah, uang fintech, Bahagia Loan, Sinar Rupiah, Q Dana, Dana Kilat, Gogo Uang, ringan pinjam, Dana Impian, Pohon Dana, KSP dompet, Abadi Dana banyak ya. Abadi Dana itu banyak di Playstore juga. Dana Pay juga termasuk teman-teman. Dompet Kelapa, pinjaman now, modal tunai, Panda Money, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi kalian langsung aja searching teman-teman ke bawah, karena di sini banyak sekali. Jika saya sebutkan satu persatu akan memakan lumayan cukup waktu teman, durasi ya. Nih, Kredit Good juga ada termasuk di Playstore ya. Kredit Good, KTM Mudah itu ada di Playstore teman-teman. Nah kalian bisa lihat nih. Kami Kaya, lihat banyak, ada totalnya 288 aplikasi pinjaman online ilegal terbaru yang baru kemarin teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, silahkan langsung saja di Playstore cari teman-teman. Nah itu dia teman-teman, untuk daftar-daftar pinjaman online ilegal ini. Pinjaman online ilegal jangan dibayar, jangan juga wajib juga diberantas teman-teman, karena mereka itu juga merugikan kita sebagai masyarakat, karena tujuannya untuk merusak perekonomian kita. Pemerintah pun memberantas mereka. Jadi kalau kalian terjebak di pinjaman online ilegal, misalkan kalian langsung aja hapus aplikasi ini, ganti kartu dan WA. Itu solusi terbaik teman-teman. Jadi jangan sesekali kalian membayar di pinjol ilegal, karena pinjol ilegal itu tidak untuk dibayar. Karena kalau dibayar pun kadang pinjol ilegal itu menjebak kita lagi. Tiba-tiba ada uang transfer lagi, tiba-tiba tapi sudah membayar lunas masih ada teroran teman-teman, ancaman sebar data. Bahkan kadang pinjol ilegal itu DC-DC-nya juga nipu. Kita ke aplikasi tidak bisa bayar nih, virtual account-nya tidak terdetek. Ada pihak DC yang mengaku silakan sebagai CS-nya transfer aja ke dia gitu misalkan. Banyak sekali nasabah yang tertipu seperti itu. Jadi hati-hatilah dengan pinjol ilegal. Jadi lebih baik kita stop bayar aja, jangan bayar di pinjol ilegal ini teman-teman. Oke, mungkin sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.